Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun perjumpaan kita tidak bisa secara fisik, tapi kita percaya di dalam Kristus kita bersaudara. Bapak Ibu saudara kasih, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-13. Yakobus pasal 4 ayat 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu, hai Bapak Ibu saudara terkasih, saya juga yang berkata, hari ini atau besok, bukan kemarin, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, ke kota ini, kami pergi ke pekerjaan kami memolek pergi ke toko kami pergi ke ladang kami atau apapun. Kemudian di sana kami akan tinggal, kami akan berupaya, kami akan bekerja setahun katanya dan berdagang serta mendapat untung. Perhatikan. Setiap manusia itu ketika ingin bekerja, melakukan pekerjaannya, ingin melakukan usahanya, ingin melakukan mungkin bagian di dalam bercocok tanam, semuanya pengharapannya mendapat untung. Kalau saya punya istri, puji Tuhan, tidak hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga, tapi dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola sebuah usaha jualan sosis Solo. Setiap pagi ketika dia mau pergi ke pasar untuk menyiapkan dagangannya di hari yang baru, dia akan tanya kepada langganan-langganannya ayamnya, karena material dasarnya adalah ayam. Dia akan hitung supaya apa? Ketika dia nanti jualan, dia cukup untuk membayari gaji pegawai, dia cukup untuk membayar kios sewanya, dan dia juga mendapat sedikit keuntungan. Demikian kita kalau bekerja, kalau kita mendapat gaji, kalau kita mendapat uang transport, uang makan, kita berupaya. Misalkan kita mendapat uang makan 10.000, nggak mungkin kita akan pergi ke warung di siang hari atau depot itu makan habis 15.000. Siapa yang akan mengganti 5.000 untuk torok rugi karena uang makan kita cuma 10.000, kita makannya 15.000. Atau seorang petani pun kalau menanam apapun, dia tidak mungkin untuk modal bibitnya, proses menanamnya, kemudian dia jual hasilnya itu dia rugi. Semuanya berupaya punya pengharapan ingin mendapat untung. Demikian kita di dalam pekerjaan kita, dalam usaha. Apakah ini salah? Tidak, memang itulah manusia. Tapi perhatikan ayat-ayat selanjutnya ketika kita mau punya rencana ini. Yang menjadi kesalahan itu ketika apa? Kita beranggapan bahwa kita bisa menguasai hidup kita untuk melakukan perkara itu. Atau dengan kemampuan kita menganggap kita ini mampu cakap. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidup kita tidak tahu. Karena katanya ayat ke-14 hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu melenyap. Tapi perhatikan ayat ke-15 yang harus menjadi dasar buat hidup kita ketika kita mau berusaha, berdagang, boleh. Tapi perhatikan ayat ke-15 ini. Sebenarnya kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seharusnya. Sebenarnya artinya yang benar ini loh. Kalau kita mau melakukan apapun dalam dagang, Anda boleh berusaha. Orang itu harus berusaha. Siapa yang gak bekerja gak boleh makan. Belajarlah pada semut. Tapi harus ayat 15 ini diperhatikan buat hidup kita. Khususnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan menilai orang dunia dengan bekerja. Mungkin jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu urusan mereka. Atau mereka memakai dengan cara seperti ini, bacok kanan, bacok kiri, senggol kanan, senggol kiri, saya tidak urusan. Tapi saya mau peduli kepada kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Ketika kita mau berusaha, kita mau bekerja, apapun yang kita lakukan. Ayat 15 dikatakan, kita harus berkata, dan perkataan ini bukan hanya sekedar lip service, hanya sekedar pernyataan mulut, tapi menjiwai dalam hidup kita. Jika Tuhan, perhatikan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Perhatikan, kalau semuanya didasarkan untuk memuliakan nama Tuhan, perhatikan, perkataan mulut harus disesuaikan dengan hatimu. Jangankan mulut ini manis, tapi hati ini berpikiran ketika kita ingin berdagang dan untung. Kita memikirkan apa? Untuk hanya kesenangan secara duniawi tubuh kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan ingin ketika kita diberkati, kita memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Perhatikan, berkat Tuhan itu semakin membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percaya kita dengan mobil supaya kita ketika perjalanan beribadah lebih enak, lebih nyaman, itulah berkat dari Tuhan sehingga kita semakin setia datang kepada Tuhan. Tetapi kalau berkat mobil itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin kita hanya untuk menyenangkan mata melihat pemandangan, maaf, seribu maaf. Menjadi pertanyaan, apakah itu berkat dari Tuhan? Kalau hari ini berkat Tuhan, sehingga orang lihat, oh orang itu diberkati. Siapa ya? Oh Tuhan bekerja melalui dia. Itu dimuliakan Tuhan. Tapi kalau kita merasa, oh ini usaha saya, oh ini kemampuan saya, maaf. Itu bukan berkat dari Tuhan. Anda berbuat ingin berdagang, bertani, melakukan apapun dan mendapat untung. Kalau semuanya didasarkan, kalau Tuhan menghendaki, saya percaya Tuhan turut campur tangan, bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya, serahkan segala rencanamu di dalam Tuhan. Amin.